Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diva Iwandari, NPM 1916041034 dari kelas reguler B. Jadi pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tantangan reformasi birokrasi dalam sektor pelayanan publik. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Pada slide pertama ini, kita akan membahas tentang dua konsep, yaitu konsep pertama tentang reformasi birokrasi dan konsep tentang pelayanan publik. Jadi apa sih yang dinamakan dengan reformasi birokrasi? Jadi reformasi birokrasi ini pada hakikatnya merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membenahi, mengoreksi berbagai kekurangan yang terjadi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi reformasi birokrasi ini dapat dikatakan berhasil atau mencapai titik maksimalnya ketika telah menjalankan 3 fungsi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu pertama fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Menurut Toha sendiri, ada 4 faktor yang bisa mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah, yaitu yang pertama, adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan, memahami segala bentuk perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional, memahami segala bentuk perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global, dan yang keempat adalah memahami segala bentuk perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Ruang lingkup reformasi birokrasi ini tidak hanya sebatas tentang prosedur ataupun proses dari suatu pelayanan publik. Namun, reformasi birokrasi ini terdapat kaitannya dengan perubahan pada tingkat struktur maupun tingkah laku para birokrat selaku para penyelenggara pelayanan publik. Reformasi birokrasi ini merupakan suatu kegiatan yang menjadi harapan besar bagi masyarakat maupun suatu negara dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membentuk pemerintahan yang bersih, adil, akuntabel, transparansi, dan responsif. Maka dari itu, peran masyarakat dalam proses reformasi birokrasi ini tidak hanya menjadi pihak yang menaruh harapan besar kepada pemerintah, namun masyarakat juga ini memiliki potensi sebagai penilai sekaligus pihak yang dilayani oleh pemerintah. Reformasi birokrasi ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, mengoreksi dan memperbaiki kinerja dari para birokrasi yang sebelumnya berbelit-belit, lamban, dan tidak transparan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, netral, akuntabel, dan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan segala tugas maupun tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah tentang konsep pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, maupun kebutuhan administratif. Aspek kehidupan dalam kegiatan pelayanan publik ini sangatlah luas. Jadi sebagai pemerintah, dalam kegiatan berbangsa dan bernegara ini memiliki peran yang memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, seperti pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi, dan lainnya. Fakta menyebutkan bahwa pelayanan publik di Indonesia ini masih terbilang belum mencapai titik maksimalnya, baik dari segi sumber daya manusia sampai dengan regulasi pelaksanaan pelayanan publik. Segala bentuk permasalahan pelayanan publik yang belum maksimal ini dipicu oleh beberapa aspek negatif, mulai dari budaya organisasi yang masih bersifat paternalistik, rendahnya reward yang diberikan kepada para pekerja atau karyawan,
lemahnya pemberlakuan punishment, rendahnya profesionalisme dari para aparat birokrasi, dan minimnya transparansi dari organisasi. Kegagalan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan publik ini dapat menghargai hak serta martabat setiap warga negara sebagai pengguna pelayanan publik ini tidak hanya berdampak kepada melemahkannya legitimasi pemerintahan di mata publik. Namun, hal tersebut juga berdampak pada hal yang lebih luas seperti ketidakpercayaan yang timbul dari para warga negara dan ketidakpercayaan dari pihak lain seperti swasta maupun pihak asing untuk menanamkan investasinya maupun melakukan kerjasama di suatu daerah atau di suatu instansi karena ketidakpastian dalam pemberian pelayanan publik. Jadi suatu pelayanan publik ini dapat berlangsung dengan baik apabila pemerintah selaku pihak penyelenggara pelayanan publik ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas kedudukannya sebagai birokrat dan menganggap masyarakat ini merupakan pihak pengguna pelayanan publik sebagai klien yang senantiasa harus dijaga rasa kepercayaannya atas pelayanan yang diberikan. Menurut Siagian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah ini seyogyanya berpegang pada sikap tindakan seperti perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua, mengutamakan hak dan kewajiban dari warga negara yang dilayani. Yang ketiga, proses dan bentuk pelayanan yang jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, terjadinya kegiatan pelayanan yang ramah, akuntabel, dan akurat. Dan yang kelima itu adanya interaksi langsung antara birokrat dengan masyarakat secara rasional. Melihat dari tantangan pelayanan publik tersebut sebagai proses untuk menjawab segala tantangan zaman yang terus bergerak ke arah yang lebih modern, maka diperlukannya suatu tindakan yang dapat memutus sistem yang selama ini dilakukan di negara Indonesia, yaitu upaya reformasi birokrasi dalam sektor pelayanan publik. Jadi upaya reformasi dalam pelayanan publik ini bertujuan untuk mengoreksi, memperbaiki tatanan birokrasi dari pelayanan publik yang ada di Indonesia. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan tantangan? Tantangan itu merupakan suatu hal atau upaya yang bersifat menggugah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu hal. Jadi tantangan terbesar dalam pelayanan publik di Indonesia ini bisa dibilang dalam hal peningkatan dalam pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang baik ini dipengaruhi oleh beberapa aspek positif seperti pola penyelenggaraan yang jelas, profesionalisme sumber daya manusia yang baik dalam organisasi kelembagaan yang menjalankan setiap proses pelayanan publik. Adapun berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang saya bahas di PPT kali ini. Jadi yang pertama ada aspek budaya dan struktur birokrasi. Kelembagaan pemerintah ini dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan berbagai bentuk fenomena cacatnya kelembagaan dari pemerintah Indonesia yang tidak memperlihatkan ciri efisien, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Selain itu, struktur birokrasi yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki itu menyebabkan timbulnya proses yang berbelit-belit, kelambatan pelayanan, dan proses pengambilan keputusan yang cenderung lama. Jadi tingginya bentuk budaya feodal pada pejabat publik dan para aparatur negara itu pun menjadi tantangan yang menjadi penghambat besar pada proses reformasi pelayanan publik. Dengan budaya feodal tersebut, mendorong para pejabat publik ini tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas bentuk pekerjaannya. Untuk itu, perubahan pada sistem kelembagaan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya suatu budaya atau perilaku yang lebih kondusif dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi pelayanan publik dari yang sebelumnya masih kurang ke arah yang lebih efektif, efisien, dan lebih maksimal lagi. Yang kedua ada aspek sumber daya manusia. Jadi aspek sumber daya manusia ini menjadi aspek yang dinilai cukup krusial dalam setiap proses pelayanan publik.
Dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, pelayanan publik ini memerlukan unsur sumber daya manusia yang tentunya sangat profesional di dalam bidangnya, cekatan, dan juga akuntabel. Namun dalam setiap penerapannya sistem manajemen sumber daya manusia yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan sumber daya manusia yang tidak kompeten. Hal ini berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik itu sendiri. Selain sangat berpengaruh dalam kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, sumber daya yang manusia yang kurang kompeten atau kurang profesional ini juga menjadi salah satu faktor di tantangan yang perlu dihadapi dalam proses reformasi birokrasi pelayanan publik. Banyaknya kasus oknum-oknum birokrat yang kurang bahkan tidak profesional dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik. Aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir ini adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi di tengah era globalisasi saat ini yang mendorong segala aspek, segala instansi, dan segala hal untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menawarkan segala kemudahan. Namun, dalam aspek ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam membangun dan membentuk reformasi pelayanan publik yang maksimal. Tingginya tuntutan globalisasi ini mendorong perubahan pelayanan publik ke arah yang lebih modern lagi dengan menggunakan teknologi maupun komunikasi yang baik. Namun, pada implementasinya, bentuk pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan publik ini masih belum maksimal dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sarana prasarana dan sumber daya aparatur publik yang kurang memiliki pengetahuan atas teknologi tersebut. Yang selanjutnya mengenai solusi atau strategi penyelesaian. Jadi dari setiap proses perjalanan reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia ini tak terlepas dari suatu yang namanya tantangan. Jadi tantangan-tantangan tersebut ini meliputi budaya organisasi yang cacat, kurangnya profesionalisme sumber daya manusia, dan teknologi informasi ini. Namun tantangan ini tak selayaknya terus-menerus dibiarkan tanpa adanya strategi penyelesaian. Jadi dalam slide ini saya menawarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam memerangi segala tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama, strategi pertama ini dapat dilakukan adalah memperbaiki manajemen kinerja. Dalam hal ini, program dan kegiatan ini harus benar-benar dirancang untuk menghasilkan outcome yang tepat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan suatu negara. Jadi tidak boleh lagi ada kegiatan siluman yang dapat diselipkan dalam program tertentu yang sama sekali tidak memiliki kaitannya dengan outcome atau hasil. Strategi yang kedua adalah strategi untuk membangun unit kerja yang berintegritas melalui pembentukan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi unit kerja semacam ini merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi diharapkan unit kerja dengan predikat WBK atau WBBM ini dapat menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik bagi unit-unit kerja lainnya. Yang ketiga, adanya strategi mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Jadi e-government ini menjadi langkah yang perlu dilakukan mengingat perkembangan teknologi terkait dengan e-government ini dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap instansi ini perlu membangun sistem e-government mereka sendiri sehingga terjadi pulau-pulau atau suku-suku ini yang memiliki sistem elektronik dalam satu instansi yang mengakibatkan pemborosan belanja infrastruktur. Yang selanjutnya adalah strategi dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara atau sumber daya manusia. Jadi upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen, percepatan penetapan peraturan teknis sebagai pelaksanaan undang-undang aparatur sipil negara, peningkatan kualitas pendidikan maupun pelatihan yang diterima oleh para calon aparatur sipil negara, dan pengawasan terhadap penerapan sistem merit. Yang terakhir, adanya strategi untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mengimbangi semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka diperlukan
adanya terobosan-terobosan di bidang penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, akhirnya kita sampai kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah reformasi birokrasi ini merupakan sebuah harapan besar bagi masyarakat kepada pemerintah agar mampu memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Jadi reformasi birokrasi ini merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. Pelayanan ini dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan harapan masyarakat ketika pelayanan publik yang dilakukan pemerintah ini tidak cukup baik dalam melayani permintaan masyarakat. Maka pemerintah ini harus melakukan perubahan dalam proses pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan ini cukup memadai kepada masyarakat dan pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan publik ini bisa mengembalikan kepercayaan pada masyarakat. So, reformasi birokrasi ini sangat dibutuhkan untuk menjamin segala terlaksananya reformasi di bidang lainnya dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lainnya, rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah mereformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di segala aspek. Jadi reformasi kelembagaan ini dapat dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di pusat dan di daerah untuk menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dilihat dari sisi sumber daya manusia ini, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, etika, dan budaya. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat. Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan ini menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan ini masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah yang juga menyebabkan pelayanan publik ini masih tidak efisien. Jadi, saran yang dapat saya berikan dalam presentasi kali ini adalah tantangan reformasi administrasi yang terjadi di Indonesia ini dalam mewujudkan pemerintahan yang good government ini diperlukan suatu komitmen dari pemerintah dalam pemberian pelayanan bahwa tugas aparatur publik dalam melayani masyarakat. Jadi, dalam proses pemberian pelayanan publik ini perlu adanya suatu sistem yang mampu menampung semua keluhan dari masyarakat seperti e-government maupun meningkatkan tata kelola administrasinya, sehingga reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang dapat dipilih ini berjalan dengan baik dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat mewujudkan apabila semua lapisan masyarakat turut berperan dan ikut andil dalam upaya pembaharuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang telah saya sampaikan dan saya berikan ini menjadi manfaat bagi semua orang yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.